Oke, baiklah. Pertama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah masuk pertemuan minggu keempat ya untuk kuliah hari Jumat. Ya. Sebelumnya saya akan mereview kuliah kemarin hari Kamis ya terkait estimator GLS atau Generalized Least Square. Ya. Saya ulang kembali, barangkali kemarin ada yang belum nyimak. Ya. Nah, misalkan saya punya model regresi seperti ini, di mana galat UI itu variansinya tidak konstan, yaitu varian UI atau ekspektasi UI kuadrat itu sama dengan sigma I kuadrat. Ya. Kalau kita ingin mengestimasi dengan metode GLS, maka langkah pertama yang saya lakukan, saya bagi kedua ruas dari persamaan ini dengan sigma I. Ya. Dengan menambahkan variabel, istilahnya variabel apa ya? Variabel tambahan aja yang mana nilai X0I-nya itu diberi nilai 1. Nah, sebenarnya ini enggak merubah struktur aslinya, cuma ini untuk memudahkan supaya nampak nanti perubahannya ya. Jadi X0I-nya 1 sehingga modelnya jadi ini. Sehingga kita dapat respon baru YI per sigma I namanya YI star. X0I yang nilainya 1 dibagi sigma I namanya adalah X0I star. XI dibagi sigma I namanya XI star, dan galatnya membentuk galat baru namanya UI star. Ya, modelnya jadi ini. Ingat parameternya berubah nama jadi beta 1 star, beta 2 star, karena ini sudah terkait dengan estimasi GLS. Ya. GLS. Ya. Ini untuk membedakan bahwa estimatornya nanti itu akan beda dengan estimator OLS. Ya. Nah setelah itu apa? Langkah yang harus kita cek, UI star ini ternyata sudah memenuhi asumsi dasar, di mana ekspektasi UI star tetap 0, sama dengan ekspektasi UI per sigma I. Sedangkan varian dari UI star itu sama dengan 1. Nah, ya, varian UI star sama dengan 1. Karena variannya sudah konstan, berarti homoskedastisitas. Berarti kita bisa mengestimasi model yang ini, nah ini, 3.9 ini dengan menggunakan OLS sekarang. Karena sudah dipenuhi asumsi dasarnya konstan variannya. Dengan OLS nanti kita akan dapatkan nilai beta 1 topi star dan beta 2 topi star. Ya. Nah itu prosedurnya seperti itu. Nah bagaimana estimator GLS-nya? Ya sebenarnya ini, meminimumkan jumlah kuadrat galat UI topi star. Ingat UI topi star itu kalau dijabarkan bentuknya gini, UI topi dibagi sigma I. Ini kalau saya keluarkan kan sama aja 1/, sigma I kuadrat dikalikan UI topi kuadrat. Nah 1/, sigma I kuadrat itu saya beri nama WI, sehingga saya bisa menulis sigma WI kali UI topi kuadrat. Bentuknya jadi 3.14. Nah 3.14 ya. Jadi ini itu sama persis dengan 3.12. Ini sama, saya keluarkan 1/, sigma I-nya ya. Tapi ini kan dikuadratkan, berarti nanti kalau dikuadratkan jadi 1/, sigma I kuadrat atau WI. Jadi nanti ini menjadi sigma WI dikalikan YI min beta 1 topi star X0I min beta 2 topi star XI. Nah, jadinya seperti ini. Jadi ini ekuivalen dengan 312. Cuma bentuknya lebih sederhana karena sudah dimisalkan pakai WI. Berarti kalau kita menggunakan metode GLS, pembobotnya itu selalu berkebalikan dengan variansi galat. Perhatikan. Jadi nanti kalau variansi galat sudah diduga, ini diduga, maka pembobotnya langsung dapat. Kalau pembobotnya sudah dapat, maka masukkan ke estimasi beta 1 topi star dan beta 2 topi star. Di sini saya hanya memperlihatkan yang beta 2 topi star saja. Jadi nanti WI-nya ini diganti 1/, sigma I kuadrat, ya kan? XI sama YI kan diperoleh dari data pengamatan. Dari sini dapat beta 2 topi star. Kalau ini dihitung variannya nanti ketemu ini. Nah ini yang dikenal dengan varian beta 2 topi star estimator GLS. Ya, estimator GLS. Kemudian ada varian beta 2 topi estimator OLS. Ada juga varian beta 2 topi estimator OLS kalau kasusnya heteroskedastisitas.
Ya, itu dibedakan. Nanti di studi Monte Carlo nanti saya jelaskan ya. Jadi kita punya 3 rumus. Ini adalah kasus heteroskedastisitas diselesaikan dengan GLS. Cara ngitung variannya pakai rumus ini. Berarti kan? Ya, pakai rumus ini. Coba kembali ke atas. Kan ini selalu berhubungan ya. Nah, kita juga punya rumus ini. Nah, ini ada kasus regresi linier sederhana juga kan. Galatnya heteroskedastisitas, tapi kita estimasi pakai ULS. Nah, ini. Berarti ini namanya apa? Varian beta 2 topi, ya, di mana kasusnya heteroskedastisitas, tapi diestimasi pakai ULS. Nah, kemudian yang lebih ekstrim ini, yang 3.5, kasusnya sudah jelas heteroskedastisitas, tapi dianggap homoskedastisitas. Nah, ini yang lebih ekstrim. Ini variannya pasti paling besar. Ini paling besar, kalau ini agak kecil menurun, ya, nanti kalau yang 20 ini yang paling kecil. Nah, karena ini seyogianya pakai ini memang. Kalau heteroskedastisitas gunakan GLS. Ini variannya paling kecil dibandingkan ketiganya tadi. Gitu ya. Nah, ingat pembobotnya sepervariansi. Ya. Nah, apa ide dari estimator GLS? Idenya itu sederhana. Kalau jarak antara pengamatan dengan penduga ini cukup jauh, maka diberi bobot kecil. Kenapa diberi bobot kecil? Karena pembobotnya sepervarian kan. Makin besar jaraknya, variannya kan makin besar. Kalau variannya besar, berarti sepervarian kan jadi kecil. Sehingga pembobotnya jadi kecil. Kalau jaraknya dekat, ya, berarti variannya kecil kan. 1 dibagi bilangan kecil jadi besar. Jadi kalau jaraknya dekat diberi bobot besar, kalau jaraknya jauh diberi bobot kecil. Nah, ini sangat sangat sesuai cara memberikan bobotnya. Ya. Ini kan namanya galat ini. Ya. Jadi nek galatnya kecil diberi bobot besar, nek galatnya besar diberi bobot kecil aja. Untuk menyeimbangkan. Nah, itu yang dikenal dengan estimator GLS. Prinsipnya meminimumkan sigma WI kali apa? UI topi kuadrat. Nah, itu. Itu ya, estimator GLS. Ini sudah saya terangkan tadi. Nah, dinamakan WLS apabila tidak ada autokorelasi tapi hanya terjadi heteroskedastisitas. Maka GLS berubah nama jadi WLS, gitu ya. Kalau terjadi autokorelasi, ya, boleh ada hetero, boleh tidak, itu harus menggunakan GLS. Jadi GLS itu paling umum, bisa mengatasi semuanya. Ya, gitu. Nah, konsekuensinya apa kalau kita menggunakan estimator OLS padahal kasusnya heteroskedastisitas. Varian UI-nya tidak konstan, ya kan? Nah, kalau saya menggunakan OLS di mana terjadi heteroskedastisitas, nama estimatornya ini hasilnya masih sama-sama tak bias. Masih sama-sama tak bias terhadap beta 2. Baik pakai OLS yang menganggap kasus heteroskedastisitas adalah homoskedastisitas, estimatornya beta 2, ekspektasi dari beta 2 topi itu sama dengan beta 2. Demikian juga ini, ekspektasi dari beta topi star itu sama dengan beta 2 juga. Ini kalau kita menjumpai kasus heteroskedastisitas diestimasi pakai GLS. Sifatnya juga tak bias. Jadi GLS itu tak bias. Pakai OLS juga tak bias. Tapi, lah ini ada tapinya. Variansi GLS jauh lebih kecil daripada variansi OLS. Nah ini. Ini ya. Tetapi ini mempunyai varian kecil. Nanti bisa kita buktikan di studi Monte Carlo ya. Nah, jadi varian dari beta 2 topi star ini kecil. Nah, kalau kecil otomatis akan memperbaiki selang kepercayaan. Selangnya menjadi kecil. Ya. Enggak terlalu lebar, ya. Dan dampak ke rasio T-nya juga makin besar sehingga cenderung signifikan, gitu ya. Nah, itu yang menjadi persoalan.
Estimasi ULS kalau kasus yang terjadi heteroskedasisitas, gitu. Kita tetap menggunakan beta 2 topi, ya. Jadi menganggap nggak ada hetero gitu ya. Ya, maka variannya nanti akan menjadi besar. Nah, Anda tahu seperti multikolonialitas, naik varian koefisien besar, cenderung selangnya melebar dan tidak signifikan. Ya kan? Itu dampaknya sama dengan dampak dari multikolonialitas. Ya. Dan kalau kita menggunakan varian dengan asumsi ini diketahui, ya, maka kita bisa menentukan interval dan uji hipotesis baik menggunakan uji T maupun F. Ya. Uji hipotesisnya itu kan ada bersama, ada parsial atau individu, ya toh? Pakai T atau F. Asalkan variannya diketahui ini ya. Ya itu. Nah, kita tahu bahwa nanti bisa dibuktikan varian apa? Estimator GLS itu selalu lebih kecil atau sama dengan varian estimator ULS. Ya, ini secara teori, nanti secara aplikasi bisa kita buktikan, ya kan? Sekarang kalau kita menggunakan estimasi ULS dengan mengabaikan hetero, jadi kasusnya hetero dianggap nggak ada hetero gitu ya, diabaikan heteronya. Maka akan terjadi varian beta 2 topi, ini estimator ULS, overestimate atau underestimate. Nah, jadi variannya itu bisa di atas yang kita duga, bisa di bawah yang kita duga. Ya, underestimate. Jadi sudah nggak mengarah ke sasarannya sesuai dengan yang diduga ya. Karena bergantung apa? Hubungan alami antara varian galat dengan nilai X. Jadi ciri heteroskedasisitas itu yang mencolok nanti, variannya itu masih bergantung X. Varian galat masih bergantung X. Nah, kadang-kadang juga varian galatnya ini bergantung pada apa? Pada Y dugaan. Nah, makanya nanti ada alat untuk mendeteksi secara informal, you know, mengeplot antara variansi galat, yaitu UI topi kuadrat, terhadap Y dugaan atau terhadap X. Itu sama caranya. Plotnya hampir mirip. Ya, nah, gitu ya. Nah, jadi ini secara singkat, studi Monte Carlo. Ya, ini yang melakukan ini adalah Davidson dan McKinnon. Dia mengambil contoh model regresi linear sederhana. Datanya XI sama YI ini dibangkitkan sebanyak 20.000 pengamatan. Kalau bangkitan buat berapa aja bisa cepat. Ya. Nah, datanya dibangkitkan sebanyak 20.000 pengamatan supaya benar-benar kelihatan bedanya. Nah, di setting parameternya beta 1 dan beta 2 itu 1. UI itu di setting berdistribusi normal, rata-ratanya di nol kan. Variannya bergantung pada XI pangkat alfa. Nah, XI itu kalau diulang 20.000 kali berarti kita punya nilai XI sebanyak 20.000 kali. Tinggal alfanya kita setting berapa. Nanti ada yang disetting 1, setengah, terus pangkat 2 dan seterusnya. Ada contohnya, pangkat 4 dan seterusnya. Jadi ini kalau saya baca varian UI-nya sama dengan XI pangkat alfa. Kalau alfanya 1, berarti varian UI sama dengan XI. Kalau alfanya 2, varian UI sama dengan XI kuadrat. Kalau alfanya 3, varian UI sama dengan XI pangkat 3 dan seterusnya. Nanti dicoba ini sama Monte Carlo ini ya. Davidson dan McKinnon ya. Namanya ini studi Monte Carlo. Nah, metode Monte Carlo namanya. Ya, paham ya? Jadi ini disetting 1, XI dan YI-nya ini digerakkan sesuai ini. Lah UI-nya dibangkitkan dari ini. Ya kan? Dicoba di sini untuk alfa 1, alfa 2, nah, maka varian UI-nya bergantung pada XI dan XI kuadrat. Nah, terus dibandingkan ketiga varian tadi. Apa yang pertama? Ya, saya ambil contoh yang beta 2 topi kan tadi yang dibahas. Kalau menggunakan pendekatan OLS, padahal kasusnya heteroskedasisitas, maka yang terjadi varian beta 2 topi, simpangan baku beta 2 topinya sekian.
Gitu. Kalau menggunakan pendekatan hetero tapi pakai ULS, ini kasusnya heteroskedasitas tapi pakai ULS, nilainya sudah mengecil meskipun nggak jauh, ya kan? Nah, jadi yang dimaksud standar Galat dari beta 2 topi ini ada 3 pilihan rumus. 3 pilihan rumus. Kalau simpangan baku itu kan berarti apa? Akar dari variansi kan. Nah, saya ambil contoh variansinya aja. Kalau variansi dari beta 2 topi untuk OLS ketemu kan ketemu standar Galatnya tinggal di akar aja. Nanti nilainya sekian. Variansi dari OLS heteroskedasisitas di akar nanti ketemu standar Galatnya. Variansi dari beta 2 topi GLS di akar ketemu standar Galatnya. Ingat pakai GLS makin kecil. Alpha saya gerakkan sampai 4 makin kecil lagi. Ya, makin mengecil. Makin besar alpha dia makin mengecil. Dan lihat dari 3 ini untuk alpanya 4, no, yang paling kecil pasti jatuhnya di GLS. Bukan di OLS maupun OLS heteroskedastisitas. Ya, jadi penjelasannya ini saya berikan di sini. Nah, rumusnya dipakai ini. Ini namanya varian beta 2 topi ketika kasusnya heteroskedastisitas diestimasi pakai ULS. Nah, namanya ULS heteroskedastisitas. Kalau ini kasusnya adalah heteroskedastisitas tapi diabaikan, dianggap homoskedastisitas. Lebih parah lagi ini. Estimasinya pakai ULS juga. Ini disebut ULS murni. Menganggap nggak ada heteroskedastisitas. Nah, rumusnya pakai ini. Nah, bagaimana ngitung sigma kuadrat? Sigma kuadrat diduga melalui MSE atau KTG. Nah, temu. Kalau ini diduga lewat mana? Lewat Monte Carlo tadi. Varian UI kan sama dengan XI pangkat alfa. Alfanya kan sudah ditentukan. Kalau alfanya pakai 1, berarti sigma I kuadrat sama dengan XI. Gitu ya. X kecil I ini selisih antara X besar I min X bar. Ketemu. Terus di akar, nanti ketemu hasilnya. Hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini. Untuk alfanya 1 ya, nah, seperti ini. Di akar ketemu 0,247 dari 20.000 pengamatan atau ulangan. Bayangkan. Ya, jadi secara GLS itu selalu lebih unggul. Ya. Varian koefisiennya selalu lebih kecil. Ya, sehingga standar Galatnya akan kecil juga. Ya. Ya, keunggulan GLS dibanding OLS sama OLS heteroskedastisitas. Jadi ini maknanya berarti ini kasus hetero, ya, diabaikan heteronya, dianggap homoskedastisitas, diestimasi, kemudian dihitung variannya, diakarkan, ketemu nilai ini. Ya. Ini untuk alfanya 1. Kalau ini kasusnya hetero, tapi diestimasi pakai ULS, makanya ULS hetero. Ya. Varian dihitung, terus diakar, ketemu standar Galatnya. Kalau ini kasusnya hetero, diestimasi pakai GLS, ini yang seharusnya. Ini ya. Maka standar Galatnya makin kecil. Ya, menurun terus. Ya. Nah, saya nggak mengamati yang beta 1 topi, karena beta 1 topi tidak saya tampilkan di slide. Nah, tugas Anda nanti, tugas Anda, salah satunya adalah menunjukkan beta 1 topi star dan beta 2 topi star. Nah, kalau yang beta 2 topi star itu sudah kita tuliskan di sini. Nah, ini beta 2 topi star, ya. Variannya sudah, estimatornya kan juga sudah dapat tadi di slide keberapa tadi. Kan ada beta 2 topi star, ada sigma WI kali apa tadi, ya. Nah, ini bisa kita cek. Nah, ini. Salah satu nanti bisa dibuktikan sama dengan ini. Ya, sama dengan ini. Ya. Ini jadi tunjukkan kalau terjadi kasus heteroskedastisitas di mana variannya UI itu sama dengan sigma I kuadrat, di mana WI itu adalah sepersigma I kuadrat. Ya, tunjukkan bahwa estimator beta 2 itu adalah ini, beta 2 topi star.
Nah, dari sini nanti secara sama bisa mendapatkan estimator beta 1, namanya beta 1 topi star. Ya. Cuma di sini nggak saya cantumkan, yang beta topi 1 star. Ya. Nah, supaya Anda nyoba otak-atik ya, supaya paham lah. Orang statistik harus tahu itu. Nah, ini contoh studi Monte Carlo tadi, sudah saya jelaskan. Nah, ini cara mendeteksi adanya heteroskedasisitas, ya, baik secara informal maupun secara formal. Nah, intinya apa? Kalau penelitiannya itu dilakukan oleh orang-orang pertanian, orang biologi, kimia, itu mudah karena dia bisa mengontrol objek. Ya. Misalkan pengaruh temperatur terhadap tekanan. Kelembapan mungkin dibuat tetap. Nah, misalkan ada faktor kelembapan. Ya, jadi dia hanya ngontrol pengaruh temperatur terhadap tekanan. Temperatur di setting sekian, tekanannya dihitung. Pengamatan kedua diulang lagi, temperatur yang sama, tekanannya berubah lagi. Kan begitu. Ini bisa diatur kalau di percobaan lab. Tapi kalau data ekonomi nggak bisa, karena datanya itu sudah tersaji secara langsung berupa pasangan. Pasangan XI, YI. Bagaimana kita bisa menghitung varian YI, wong datanya tunggal? Kan nggak mungkin. Contohnya X1 pasangannya Y1. Bisa nggak ngitung varian Y1? Nggak bisa, wong Y1 nilainya tunggal. Paling enggak harus ada ulangan, berarti harus ada populasi data berpasangan. Misalkan kalau X-nya ditentukan sebesar X1, maka Y-nya ini diulang sampai 10 kali. Nah, baru ketahuan distribusinya. Variannya bisa dihitung. Gitu lah. Kenyataannya kan enggak seperti itu. Beda dengan penelitian di pertanian, biologi, kimia. Bisa diulang-ulang kan dengan X yang sama. Gitu. Nah, itu karena datanya siap saji kalau di ekonometrik. Maka cara yang dilakukan adalah dengan melakukan penyesuaian. Ya, bisa secara intuisi, bisa pengalaman masa lalu, ya, empiris sebelumnya, bisa spekulasi belaka. Caranya apa? Nanti ada penjelasannya. Ya, biasanya contohnya gini dari pengalaman. Orang yang belum pernah ngetik pertama pasti membuat kesalahan banyak. Makin lama seiring waktu dia mengetik, lama-lama akan makin terampil sehingga kesalahannya mengecil. Nah, ini bisa dipakai rujukan, oh ini pasti ada kasus hetero. Itulah kalau pandangan orang ekonometrik seperti itu. Nah, contoh lain lagi, pendapatan. Orang yang pendapatannya 1 bulan 5 juta, itu kalau dicek konsumsinya berbeda-beda ini. Contohnya bulan ini terima 5 juta, konsumsinya katakan 2.500.000. Bulan berikutnya dengan pendapatan yang sama, nggak mungkin 2.500, bisa kurang, bisa lebih. Ini sudah menggambarkan variasi kan. Dan variasinya biasanya bisa berubah mengikuti pendapatan. Nah, insting seperti itu dijadikan alat untuk mendeteksi adanya heteroskedasisitas. Ya, heteroskedasisitas. Jadi seiring dengan berjalannya pendapatan tadi gitu ya. Itu yang dimaksud cara mendeteksi ya. Nah, secara informal lihat sifat persoalannya. Yang tadi saya bilang, kemampuan mengetik. Awalnya membuat banyak kesalahan, lama-lama tidak mengecil gitu ya. Pengalaman dari mengkonsumsi, konsumsi rumah tangga. Ternyata apa? Galatnya ini bergerak seiring dengan naiknya pendapatan. Nah, makin besar pendapatan, ya, maka varian galatnya ikut membesar. Kenapa? Karena konsumsinya juga makin bervariasi kalau pendapatannya naik. Nah, kalau konsumsi makin bervariasi, ini menandakan galatnya juga makin bervariasi. Nah, berarti varian galatnya berubah dong, seiring dengan naiknya pendapatan. Ini yang disebut sifat persoalan. Ini penting ya di dalam kajian ekonometrik. Ya. Nah, kemudian ada yang pakai metode grafik. Nah, caranya seperti itu kalau di ekonometrik. Pertama, regresikan Y terhadap X dulu. Nah, saya ambil contoh yang X-nya tunggal, supaya mudah dijelaskan. Nanti X-nya bisa lebih dari 1 ini. Ya, idenya ya dari sini sama. Setelah Anda regresikan Y terhadap X, berarti Anda bisa menyimpan galatnya kan, namanya UI topi.
Apa UI topi? Selisih YI dengan YI dugaan. Jadi residual namanya. Residualnya bisa langsung disimpan di Minitab. Di storage nanti Anda klik residual. Itu namanya UI topi. Kemudian UI topi ini Anda kuadratkan. Setelah itu Anda plot dengan Y dugaannya, fit. Nah, fitnya juga bisa langsung dikeluarkan di Minitab. Ya, di storage itu ada pilihan fit. Itu Anda klik nanti keluar di kolom worksheet-nya Minitab. Jadi kita sudah bisa mengeluarkan sekaligus fitnya sama residualnya. Kemudian residualnya Anda kuadratkan, diplot terhadap Y dugaan. Kenapa kok harus dikuadratkan? Untuk melihat kecenderungan variannya ini berubah terhadap Y dugaan apa enggak. Nah, jadi alasan dikuadratkan itu karena kita tahu varian UI, berarti kan, sama dengan ekspektasi UI kuadrat. Nah, makanya UI-nya dikuadratkan. Ekspektasi UI kuadrat itu artinya menduga rata-rata UI. Menduga rata-rata UI, lambangnya UI topi kuadrat. Nah, jadi ini sebenarnya menduga variansi ini. Jadi variansi diplot terhadap variansi Garat ya, diplot terhadap apa? Y dugaan. Kalau plotnya nanti membentuk pola, misalkan membentuk pita naik, mungkin juga bisa pita turun, atau lengkung, atau eksponensial, ya, maka itu jelas ada heteroskedastisitas. Ya. Itu namanya metode informal pakai grafik. Bisa juga Anda plot terhadap X-nya tadi. UI topi tadi disimpan, dikuadratkan, plot terhadap XY. Ternyata dia juga bergerak mengikuti pola. Berarti ada hetero. Kalau nggak mengikuti pola, ya misalkan UI topi itu gambarnya mendatar gini. Untuk XI berapapun dia tetap aja mendatar. Berarti nggak bergantung pada XI. Itu baru disebut homoskedastisitas. Nah, kalau saya plot nanti ada seperti ini. Plot UI topi kuadrat terhadap Y dugaan. Nah, ini contohnya yang mendatar, nggak membentuk pola. Nah, ini nggak ada heteroskedastisitas. Ini sudah membentuk pola ini, corong. Y dugaan naik, maka variansinya ikut naik. Nah, ini juga Y dugaan naik, variansinya ikut naik. No, seiring kan? Ini Y dugaannya cenderung mengikuti pola kuadratik. No, ini berarti membentuk pola semua. Pola, 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 pola juga. Nah, ini BCDE ini kasus heteroskedastisitas. Kalau yang ini homoskedastisitas. Ini enggak membentuk pola, ya, mendatarin. Bisa juga Anda ngeplot antara UI topi kuadrat terhadap X. Nah, hampir mirip kan? Nah, ini yang disebut metode informal dengan metode grafik. Yang kedua dengan menggunakan sifat persoalannya. Ya, oke, sampai sini dulu. Ya, kita ketemu lagi di pertemuan ke-5 ya, minggu depan. Ya, saya akhiri sampai di sini. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.